Ini kan udah tadi Pak Syahrini udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya, teman-teman. Sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima ketimbang Jabar. Sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelasan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya, teman-teman. Dan semuanya jaga. Ya, itu tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Anies Baswedan setelah dirinya memastikan tidak maju di kontestasi pilkada manapun. Bahkan sempat beredar kabar bahwa akan maju di pilkada Jabar, tapi kemudian batal. Dan kita juga nanti tentu akan memantau ya bagaimana jalannya tes kesehatan untuk Pilgub Jakarta dan sejumlah wilayah. Tapi kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Saidiman. Bang Saidiman, kalau kita dengarkan tadi dari Bang Habib, bilang sebenarnya sosok dari Ridwan Kamil ini juga mirip dengan sosoknya Anies Baswedan. Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai ceruk suara pemilih Anies itu akan lari kemana? Karena kalau kita tahu kan juga sempat ada chemistry yang terbangun antara PKS dengan Anies, kemudian juga PKB begitu. Artinya akan seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana sebenarnya ada dua kelompok besar ya pemilih Anies, basis pemilih Anies. Yang pertama adalah kelompok Islam. Politik Islam. Kalau di Jakarta kita bicara wilayah itu artinya banyakkan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dan ini dua wilayah memang secara tradisional dikuasai oleh politik Islam sejak dulu. Masyumi, kemudian P3, kemudian PKS, sekarang kemudian Anies gitu ya. Jadi dari kelompok Islam ini saya kira kalau kita lihat secara ideologi lebih dekat ke Ridwan Kamil dibanding dengan calon-calon PDI Perjuangan. Dan biasanya pemilih itu tidak lompat terlalu jauh. Kalau mereka bergeser ke calon yang lebih dekat secara ideologis. Dan dalam hal ini kalau kita bandingkan antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung yang PDIP mungkin lebih dekat ke Ridwan Kamil. Tapi ada kelompok kedua yang menjadi basis pemilih Anies, yaitu pemilih yang kritis terhadap Pak Jokowi dan mungkin juga sekarang kritis terhadap Pak Prabowo karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, menurut saya kira kelompok pemilih ini yang mungkin bisa diambil oleh PDI Perjuangan ya sebagai partai politik yang sekarang agak berjarak dengan istana. Itu terukur nggak besar mana persentasenya antara suara yang kemudian anti atau kritis terhadap pemerintahan dengan suara religius tadi? Kalau kita lihat dari survei sementara, pemilih Anies ini sangat besar irisannya dengan pemilih PKS. Ada 94 pemilih PKS di Jakarta, 94% pemilih PKS di Jakarta memilih Anies, 70-an, 73, 74% pemilih PKB juga pemilih Nasdem juga memilih Anies. Jadi saya kira kelompok Islam ini masih lebih dominan ya di pemilih Anies. Dan secara nasional kan kemarin juga terlihat ya lebih cenderung ke Anies Baswedan dibanding yang lain, pemilih-pemilih yang orientasi politiknya lebih Islam. Tapi kalau lihat kita judulnya hari ini Pilkada Jakarta dihantui golput, relevan nggak untuk golput itu bisa terjadi cukup besar pada Pilkada Jakarta tahun ini? Bisa aja, mungkin akan ada peningkatan ya orang-orang yang tidak karena kan ada fenomena di mana di dalam survei itu selalu ada 3 nama yang muncul paling atas. Pertama Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama, dan yang kemudian yang ketiga Ridwan Kamil. Artinya golput itu karena faktor figur Anies tidak ada di dalam kontestasi itu? Bisa jadi. Mungkin ada karena tidak ada figur Anies, boleh jadi karena tidak ada figur Ahok. Karena dua tokoh ini yang merupakan mantan gubernur Jakarta dan approval ratingnya sangat tinggi. Ya, apresiasi publik pada kinerja dua tokoh ini sangat tinggi, karena itu rasional kalau kemudian umumnya warga menginginkan dua orang inilah yang bertarung. Nah, karena aspirasi itu tidak muncul, tidak difasilitasi oleh partai-partai politik, boleh jadi itu golput meningkat sebagai bentuk protes ya. Baik, kita juga sudah tersambung dengan Bang Ciko. Bang Ciko, selamat pagi. Baik, Bang Ciko, kalau kita berbicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saidiman, jadi sebenarnya
ada fenomena golput yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Ini mungkin karena sosok dari Anies Baswedan ataupun Ahok tidak ada dalam kontestasi pada kali ini. Tapi paling tidak begini, apakah itu menjadi concern tertentu untuk mengambil ceruk dari suara pemilih Anies untuk mungkin dijadikan bagian dari tim kampanye, Bang Ciko? Ya, itu menjadi PR ya bagi semua kandidat dan bagi semua partai politik, termasuk juga kandidat yang didukung Bung Habibur Rahman, karena memang ada disitulah tantangannya bagi partai-partai politik dan kandidat di pilkada untuk kemudian bisa memobilisasi dukungan sehingga masyarakat yang diharapkan mendukung calonnya untuk datang ke TPS-TPS. Dan ini sesuatu hal yang justru bisa kita anggap sesuatu hal yang positif, khususnya bagi PDI Perjuangan. Artinya masih ada pemilih yang tidak begitu loyal terhadap kandidat yang bukan kandidat kami, dan akan lebih mudah seharusnya untuk bisa meyakinkan dalam waktu yang walaupun cukup singkat, tetapi masih ada waktu lah. Nah, artinya bagaimana strateginya nanti kami untuk bisa meyakinkan para pemilih yang kira-kira hari ini mengatakan dirinya akan golput untuk kemudian berbalik dan mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Nah, itu terkait strategi mungkin nggak bisa dibahas di sini. Ya. Baik, kita juga tersambung bersama dengan Bang Fadli Ramadhanil dari Perludem. Saya ingin juga bertanya lah begitu, menyampaikan kekhawatiran bahwa angka golput ini bisa saja kemudian tinggi, terlihat dari sejumlah polling yang dilakukan di media sosial ketika diharapkan dengan 3 calon yang maju dan ada pilihan lain misalnya, bahkan sampai ada pilihan yang iseng begitu. Ada RK, ada Pramono, ada Pongrekun, di bawahnya ada tiang listrik, yang paling banyak tiang listrik misalnya begitu. Pak, ini fenomena seperti ini, apakah kemudian ini lampu merah bagi demokrasi kita atau seperti apa kemudian, Bang Fadli? Ya, menurut saya tentu saja yang jadi catatan dalam proses ini adalah mekanisme demokrasi di internal partai politik, khususnya ketika melakukan rekrutmen ya terhadap figur atau tokoh yang diajukan menjadi calon gubernur, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, yang jadi catatan selama ini kan memang partai politik kita belum punya sesuatu mekanisme yang demokratis, yang terbuka ya, yang fair gitu ya, untuk memberikan kesempatan atau memberikan rekomendasi pencalonan kepada figur atau tokoh yang kemudian dikehendaki oleh publik, oleh masyarakat. Nah, keseimbangan ini yang kemudian mestinya jadi evaluasi bagi teman-teman di partai politik ketika ada semacam keinginan dari publik, dari masyarakat untuk kemudian partai politik mengusung figur atau tokoh tertentu yang kemudian itu akan berdampak kepada tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pilkada. Tapi ini tidak hanya bagi partai politik tentu saja. Nah, bagi tokoh atau bagi figur yang kemudian punya popularitas yang baik, punya elektabilitas yang baik, tentu saja mesti mengikuti dan melakukan mekanisme di internal partai politik. Misalnya, ya kita setuju dan mendorong pelembagaan dan penguatan institusi partai politik. Dengan cara apa misalnya? Figur atau tokoh yang diajukan atau kemudian yang didorong untuk menjadi calon kepala daerah atau jadi pejabat publik adalah figur atau tokoh yang kemudian memang betul menjadi kader partai politik. Kader partai yang kemudian dipilih, kemudian partai yang kemudian dilakukan mekanisme rekrutmen oleh partai politik, sehingga orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah orang yang sudah mengalami injeksi program ideologi partai. Nah, keseimbangan ini memang belum terwujud ya, dan proses rekrutmen di partai politik masih belum ajak karena itu masih terjadi secara intensif menjelang tahapan pilkadanya. Nah, harusnya kan proses rekrutmen atau proses demokrasi internal partai politik untuk jabatan politik selevel gubernur apalagi ya, khususnya untuk DKI Jakarta, itu kan mestinya bisa dilakukan lebih panjang mekanisme dan prosesnya, sehingga
Kalau memang partai politik misalnya menginginkan figur atau tokoh yang punya popularitas baik, punya elektabilitas yang baik, itu menjadi kader mereka, itu bisa jauh-jauh hari dilakukan. Nah itu menurut saya yang jadi catatan. Tapi kita berharap itu golput tidak banyak, apalagi kan kalau dilihat dari jumlah calon, kini ada 3 calon lah. Tentu saja kita perlu berikan kesempatan ya kepada calon atau figur yang diusulkan atau yang dicalonkan oleh partai politik untuk berbicara soal gagasan dan program mereka apa.